Baik anak-anak kami, bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika ya. Hari ini kita akan membahas mengenai akar persamaan kuadrat dengan AX pangkat 2 tambah BX ditambah C sama dengan 0 di mana? Di mana si A, B, dan C-nya itu lengkap. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, misal saya tutup seperti ini, oke, X pangkat 2 kurang 8X tambah 5. Nah, contoh kita pada pertemuan sebelumnya seperti ini ya. Maka kalau kita amati ini, untuk nilai daripada si X pangkat 2 di depannya, nilai A itu, dia adalah 1. Ya kan? Seperti ini sebelumnya. Nah, kalau pada hari ini yang akan kita pelajari itu adalah jika si A-nya itu lebih dari 1. Oke, dengan syarat A lebih dari 1. Nah, cara mana yang mau kita pakai? Masih tetap dengan faktorisasi. Oke, bagaimana cara kerjanya? Mari kita perhatikan bersama ya. Pertama, untuk tipe soal seperti ini adalah kamu lihat A dengan si C-nya. Oke, maka A-nya 3, C-nya 5. Ini saya kalikan. Berapa 3 dikali 5? 15. Nah, sekarang kita mau cari akar-akar, target. Target kita adalah mencari akar-akar. Si X1 dan juga si X2. Nah, pertemuan sebelumnya saya sudah ajarkan ya, kalau si X1-nya itu kamu dapat dengan cara faktorisasi, berarti ada pengelompokan, gitu ya. Nah, hal yang sama juga kita lakukan, ini sudah kita kalikan tadi, maka sekarang ada kaitannya dengan si B. Oke, dengan si B. Saya tandai di sini. Hasil perkalian daripada bilangan ini, si A dengan si C, itu harus ada kaitannya dengan yang ada di tengah. Maka cari dulu bilangan yang kalau misalnya kamu kalikan hasilnya 15, tetapi kalau kamu jumlahkan hasilnya negatif 8. Saya ulang ya, kalau kamu kalikan dia hasilnya 15, saya kali hasilnya 15, lalu kalau saya jumlahkan hasilnya 8. Oke ya. Nah, bilangan berapakah itu? Oke. Misal kalau saya bikin dia supaya hasilnya positif, ini positif 15 ya, berarti kira-kira 5 dikali 3 gitu ya. 5 saya kali dengan 3. Nah, tadi kalau dia perkaliannya tepat, dia 15. Sekarang yang mau kita cari adalah bagaimana supaya bilangan ini menghasilkan negatif 8 gitu ya. Maka sama-sama saya tambahkan tanda minus. Berarti negatif 5 tambah negatif 8, hasilnya itu adalah minus 8. Oke, maka kedua bilangan inilah nanti yang ada kaitannya dengan penerapan akar-akar tersebut. Ya, nah ini bagaimana? Nah, ada step yang sedikit berbeda tambahan daripada faktorisasi biasa dengan A sama dengan 1 kemarin. Bedanya adalah di bagian seperti ini. Oke, ini kamu pisahkan sekarang. Untuk si 3X-nya tetap buat di kiri, 3X pangkat 2 tetap. Lalu negatif 8X ini jabarkan dia dari negatif 5 ditambah negatif 3. Maka menjadi negatif 5 tambahannya adalah X-nya. Negatif 5X, lalu negatif 3X tambah 5 sama dengan 0. Nah, persamaan yang di atas ini sama sekarang dengan persamaan yang di bawah ini. Hanya saja tambahannya ada di bagian tengah yang kamu jabarkan si variabel X. Ya, nah sekarang kalau saya amati atau kita amati, adakah kaitan antara bilangan yang di depan ini dengan ini? Nah, kalau tidak ada, maka kamu pilih yang bisa kamu kelompokkan secara distributif, ya. Maka saya memilih 3X pangkat 2 yang berdekatan dengan 3X. Berarti 3X pangkat 2 saya dekatkan dengan kurang 3X. Ini saya pindahkan ke sini, maka jadi kurang 5X lalu tambah 5 sama dengan 0. Oke, nah kalau pada tahap seperti ini sekarang sudah bisa kita kelompokkan. Kelompokkannya bagaimana? Langsung saja buat tanda kurung. Oke, ini ya. Maka ada 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama yakni si 3X pangkat 2 kurang 3X. Lalu kelompok kedua yakni minus ini dalam kurung ya. Minus 5X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita sederhanakan lagi, tutup 1, tutup ya, kita sistem tutup buka dulu, tutup ini, lalu carilah si faktor daripada 3X pangkat 2 kurang 3X, yang sama yang bisa kamu keluarkan. Nah, karena ini ada 3 untuk variabelnya, ini ada 3, berarti bisa kita keluarkan 3. Ini X pangkat 2, ini X, berarti bisa dikeluarkan X. Oke, maka sisa di dalam apa? Supaya hasilnya ini saya kalikan dengan berapa? Saya kalikan dengan X supaya hasilnya 3X pangkat 2. Maka di sini saya tuliskan X. Lalu
kurang berapa? 3x supaya hasilnya 3x kurang 1. Oke, nah inilah untuk yang kelompok pertama. Sekarang kita ke kelompok yang kedua, yakni minus 5x tambah 5. Oke, sama kayak tadi, perhatikan bilangan atau variabel yang sama. Nah, di sini ada minus 5, lalu di sini ada positif 5. Maka saya pilih di luarnya ini adalah 5 gitu ya. Oke, dalam kurung dikali berapa supaya dapatnya minus 5x? Oke ya. Nah, di dalam ini kan x kurang 1, maka di sini harus x kurang 1 juga, nak. Oke, maka kelompok yang di dalam ini kalau ini sudah dapat x kurang 1, ini juga harus x kurang 1. Gitu ya, sama dengan 0. Nah, kalau saya uji coba, ini tadi hasilnya 3x pangkat 2, lalu kurang 3x, benar ya. Lalu ini, sementara ini kan masih minus 5x, supaya ini menjadi minus 5x, maka saya tambahkan tanda negatif. Oke ya, negatif 5 kali x berarti negatif 5x, tepat ya. Lalu ini, tambah 5 berarti negatif 5 saya kalikan 1 pas dia positif 5. Lalu yang mana akar-akarnya? Nah, akar-akarnya adalah kelompok yang sama tadi. Kelompok yang sama, x kurang 1, x kurang 1. Berarti ini salah satu akar-akarnya, x kurang 1. Ini ya. Nah, selain itu mana lagi? Nah, kelompok kedua tadi, distributif yang di luar itu. Berarti 3x. Nah, tandanya ini atau operasi hitungnya adalah minus 5 atau kurang 5. Nah, inilah dia nanti akar-akarnya. Sama dengan 0. Oke, nah sudah sampai tahap seperti ini, dia sudah sama seperti cara kita memfaktorkan kalau A-nya sama dengan 1. Ya, kita kembali ke pemfaktoran sebelumnya. Berarti ini sama saja untuk mencari X1-nya itu menjadi untuk mencari X1-nya itu menjadi 3x kurang 5 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan pindah ruas positif 5, maka x itu adalah 5/3. Oke, itu dia untuk yang x1-nya. Nah, x2-nya tadi saya katakan kelompok kedua, yang ini ya, berarti x kurang 1 sama dengan 0, maka x pindah ruas ke kanan menjadi 1, maka x2-nya adalah 1. Nah, sekarang target kita tadi mencari x1-nya itu adalah 5/3 dan x2-nya itu adalah 1. Oke, nah begitulah kalau kita mau menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat jika A-nya itu lebih dari 1. Oke ya, saya harap anak-anak kami semuanya dapat memahami pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sampai bertemu untuk pembelajaran berikutnya.